Ini bab yang sangat penting, teman-teman. Jadi teman-teman harus baca berulang kali, ya, dimasukkan hati. Kalau pengen isi makalah ini nanti teman-teman langsung minta dikirim dari admin kita saja, ya. Biar kirim email saja, biar dikirim print out sendiri nanti. Ada istilah syahadat syariat, syahadat hakikat atau syahadat ruh, dan ada juga istilah syahadat ma'rifah atau juga sering disebut syahadat tunggal, syahadat ahad. Apa itu? Teman-teman sudah sering dengar istilah ini apa belum? Atau baru dengar ini? Jangan-jangan? Ya. 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 Syahadat syariat, syahadat hakikat, syahadat ma'rifat. Istilah ini tidak akan teman-teman temukan di kitab-kitab fikih, teman-teman. Istilah ini nggak akan teman-teman temukan di kitab-kitab fikih, mazhab apapun. Tidak akan pernah teman-teman temukan di kitab-kitab tafsir. Tidak akan pernah temukan di kitab-kitab hadis. Karena itu nanti nyarinya jangan ini loh, kok nggak ada semua di semua bidang, Ustadz. Iya, ini istilah yang hanya berlaku di zona tazkiyatun nafas, di zona kemakrifatan. Ya. Nah, begini. Ada syahadat syariat. Syahadat itu kan sudah tahu semua dah ya. Ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya ikrar syahadat. Ya, persaksian. Jadi syahadat itu artinya persaksian. Saksi, bersaksi. Ya, berikrar. Yang bersaksi sebetulnya apa? Nah, ini teman-teman. Saya cerita dulu sejenak. Umumnya orang Islam, semua orang Islam insya Allah sudah bersahadat. Tapi syahadatnya yang bagaimana? Ini yang perlu kita kaji. Yang tadi teman-teman sudah baca, saya yakin sudah punya garis-garis besar. Bentuk persaksian secara umum orang, kalau dia bersyahadat, mohon maaf, mulutnya insya Allah fasih mulutnya. Bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insya Allah mulutnya fasih. Walaupun ada juga yang nggak fasih. Nggak ada masalah kalau itu. Diikuti dengan terjemahnya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Terjemah dari persaksian yang bahasa Arabnya, yang bersumber dari Quran dan hadis yang dinukil oleh kitab-kitab fikih. Clear, ini clear. Yang disoroti oleh para arifin, para ahli ma'rifah, para ahli hakikat adalah umumnya orang bersyahadat itu baru zona mulutnya. Baru diikuti zona zohirnya. Peran jasad kasarnya. Peran tubuhnya. Peran fisiknya. Peran jasmaninya. Peran dohirnya. Ini yang ditangkap oleh para ahli ma'rifah. Ini yang ditangkap oleh para ahli hakikat. Cukup tak syahadat dengan model seperti ini? Mulut melafalkan ikrar dan persaksian syahadat tauhid dengan syahadatul rasul dengan jelas diikuti dengan terjemahnya. Menurut pandangan syariat ahli fikih cukup. Nah, jadi kalau teman-teman duduk di ahli fikih sudah aman semua. Cukup, benar, aman, alhamdulillah. Pertanyaan saya, puaskah dirimu dengan keadaanmu sekarang? Nah, itu yang jawab hatimu masing-masing. Puaskah?
70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Apalagi yang sudah 70 tahun, 80 tahun. Selama kita Islam, benar tak? Syahadatmu itu sudah benar. Benar tak? Syahadat kita ini sudah pas. Benar tak? Persaksian, ketauhidan, dan kerasulan kita ini benar-benar sudah ideal menurut Allah. Ayo kita cek. Ayo kita bahas sekarang. Bukan menurut pandangan syariat. Kalau pandangan syariat clear. Teman-teman sudah dinyatakan lulus semuanya. Sah semuanya. Memang begitu kalau syariat. Memandangnya serampangan-serampangan saja. Sudah sah menurut pandangan ahli syariat. Tapi menurut pandangan ahli ma'rifah, ahli hakikah, belum. Persaksian yang masih di zona zahir, mulut, diikuti panca indera, dan peran fisik badan kasar, biasanya masih buta hatinya. Biasanya masih bisu mulutnya. Biasanya masih tuli telinga hatinya. Sehingga saat dia bersaksi tentang ketauhidan Allah, saat dia bersaksi tentang kerasulannya Nabi kita Muhammad SAW, hatinya nggak ngerti Allah yang mana yang dimaksud. Allah yang mana? Yang kayak apa? Alamatnya yang di mana? Ciri-cirinya yang bagaimana? Sifat-sifatnya yang bagaimana? Af'alnya yang kayak apa? Zatnya yang bagaimana? Hati masih kosong. Telinga hati belum ngerti. Hati belum tahu. Hati belum kenal. Hati belum ngerti. Ringkas cerita, memang mulut sudah bersaksi, tapi hati nggak ngerti sejatinya. Hanya percaya secara global. Percaya secara general. Ya, Allah yang nyipta alam ini. Dah, yakin, percaya, gitu saja. Tapi ini belum dibenarkan menurut pandangan ahli ma'rifat. Ini belum dibenarkan menurut pandangan ahli hakikat. Loh, kenapa Ustadz? Jawabannya gampang. Hatinya tadi loh masih buta. Dia bersaksi, tapi sejatinya hatimu belum ngerti zat mana yang disaksikan itu. Yang sifat-sifatnya zat itu kayak apa? Yang af'alnya zat itu bagaimana? Yang zatnya itu sendiri kayak apa sejatinya? Hatimu masih buta. Lah, keadaan syahadat syariat yang masih seperti ini, menurut pandangan indal ma'arifin, inda ahlil hakikah, maka ini belum benar, ini belum pas, ini belum sah. Letak ke belum benerannya, letak ke belum sahannya, letak ke belum benernya, karena hati orang yang bersaksi, hati orang yang bersahadat tadi, hati orang yang ikrar tadi, sejatinya belum membuktikan Allah yang mana ini. Gitu loh teman-teman. Nah, Allah yang mana ini? Nah, ini kenapa ahli ma'rifah memandang syahadatnya belum pas, belum benar, belum ideal, belum sempurna, belum sah. Oh, gitu loh. Terus muncul pertanyaan, Ustadz, yang dimaksud persaksian ini kayak apa? Nah, gitu. Kayak gitu nanti. Coba, persaksian ini kayak apa? Nanti jawabannya di syahadat ruh. Di syahadat hakikat.
Kita uji lab teman-teman. Kita uji lab. Ini kayak keluhannya Mas Randi tadi dan umumnya orang, termasuk saya juga. Dulu, sebelum dibocorin oleh Allah. Tiap hari syahadat. Tiap hari mengikrarkan syahadat. Tauhid. Tiap hari mengikrarkan kalimat tauhid. Tidak cukup itu, tiap hari mengikrarkan iya karena butuh. Berapa kali itu kalau dihitung? Banyak kali. Tapi dalam setiap hari pula, dalam setiap saat, detik, napas, aktivitas, apakah hatimu benar-benar mengimplementasikan iya karena butuh yang kamu ikrarkan? Apakah hatimu mengimplementasikan la ilaha illallah yang kamu ikrarkan? Apakah hatimu mengimplementasikan syahadat yang kita ucapkan? Ternyata tidak. Ayo kita cek aja, kita buktikan. Kita buktikan. Kita buktikan. Maka indah alil ma'rifah, oh belum sah, syahadatmu belum sah. Karena ternyata ngomong doang mulutmu. Tapi fakta lakumu, hati dan mulutmu selalu berbeda. Nah, kalau ahli ma'rifah lihatnya hati. Mulut doang. Mulut itu baru dimensi apa itu? Dimensi kasar. Nggak cukup mulut doang. Mulut itu baru baju. Zahir itu baru baju. Isi dari dalam baju itu hatimu itu. Itu yang harus bersyahadat kepada Allah. Itu yang harus menyaksikan Allah. Melalui tiap lakumu, tiap aktivitasmu, tiap amaliyahmu, tiap amalmu, dalam tiap ibadahmu. Nah, ini. Teman-teman. Ini bedanya nanti. Pandangan ahlus syariat dan ahlul hakikat. Nah, teman-teman mau duduk di mana? Teman-teman mau duduk di ahlus syariat terus-terusan. Ya sampai mati begitu keadaan hatimu nanti. Berantakan begitu. Berantakannya di mana? Ya sholat belum tentu hatinya ngadep ke Allah beneran. Karena hatinya berantakan. Loh, kalau sholat aja berantakan, apalagi di luar sholat. Kalau sholat aja tidak bisa ngadep kepada Allah, tek, lurus, total menghadap Allah. Apalagi di luar sholatnya. Aktivitas di luar sholat apapun. Bagaimana rasa dan kesadaran hati kita bisa ngadep tek kepada Allah. Dengan rasa dan sadar hatinya tadi. Nah, ini masalahnya di sini nih teman-teman. Masalahnya di sini, masalahnya di sini. Jadi kalau kita mohon maaf bertahan di zona syariat terus tidak mau belajar ilmu hakikat menuju ma'rifat dengan lakunya, ya kita akan babak belur di keadaan ini. Ngerosonya benar, ngerosonya sah, ngerosonya sempurna, ngerosonya ikhlas, ngerosonya ibadah. Tapi menurut pandangan, iya, yang masih cetek. Karena pandangan dohir tanpa dibekali ilmu hati yang mapan, yang benar-benar dalam amaliyah ibadahnya benar-benar sudah sampai titik ke Allah tadi. Inilah masalahnya. Nah, potongan syahadat yang secara umum dilakukan oleh umat Islam, umumnya umat Islam masih masuk zona syahadat syariat. Kalau syahadat syariat nggak bisa, kerja, zikir itu nggak bisa. Jamin 1000% nggak bisa. Kerja berangkat bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya bisa kalau itu namanya syariat. Itu anak kecil aja bisa. Pulang kerja alhamdulillah itu bisa. Yang dimaksud ini bukan itu. Bagaimana kerja dari semenjak berangkat sampai pulang totalitas ada rasa Allah. Totalitas ada zikir kepada Allah. Totalitas ada rasa dan kesadaran nyambung, connect ke Allah terus-terusan. Ini yang sedang digarap oleh syahadat hakikat ini nanti ini. Gitu loh teman-teman. Bagaimana biar pipisnya ada kesadaran rasa dan
sadar tentang Allah ini. Sehingga pipisnya menjadi ibadah, syukur. Demikian juga makannya, minumnya, mandinya, BAB-nya, semua aktivitasnya. Nah, ini pasti harus selaku syahadat ruh. Harus selaku syahadat hakikat. Kalau tidak dirimu hanya nongkrong di syariat doang, ngerasa benar. Benar tapi nggak pakai ilmu yang tinggi. Ya pasti ngerasa pinter lah. Anak SD ngerasa SD pasti pinter karena nggak ngelihat SMP, SMU. Nggak ngelihat S1, S2, S3. Gitu loh teman-teman. Iya. Nah, kalau teman-teman nggak belajar ilmu ini, dirimu udah akan ngerasa excellent, the best. Oh, gue udah syahadat, udah bener. Ya Allah, belajarnya baru segitu. Ayo, hati-hati loh ini, hati-hati loh. Hati-hati loh dalam kajian malam ini loh. Itu indal arifin belum dianggap sah. Karena syahadat kita, syahadat kalian, kalau masih duduk di syariat, hatimu belum kenal Allah. Hatimu masih buta dari Allah. Allah yang mana? Yang sifatnya kayak apa? Yang af'alnya kayak apa? Yang zatnya mana sejatinya? Hatimu masih linglung, masih buta, belum ngerti sama sekali di situ. Hanya lintasan keyakinan, ya Allah yang nyipta alam semesta. Itu doang. Dia masih sangat berantakan. Ya, tapi sudah lumayan. Sudah lumayan daripada tidak memang. Kalau kita mikir minimalitas, ya. Tapi kita kan mencari idealitas. Mencari idealisme, bagaimana biar sempurna keislaman, keimanan, keihsanan kita sampai keihsanan kita. Nah, ini yang sedang kita garap itu kan di sana ini masalahnya. Nah, nggak mungkin ketika kita masih duduk di syahadat syariat, makan kok jadi zikir itu nggak mungkin. Saya jamin itu. Saya sendiri pengalaman berpuluh-puluh tahun. Ya, paling makan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Seret, makan berapa piring, apapun yang dimakan, ya sudah itu doang. Selesai alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Loh, inilah kebiasaan hafalan tah. Inilah kebiasaan doa yang menjadi rutinitas kebiasaan budaya tah. Pertanyaannya, hatimu hadir tah? Hatimu hadir toh masuk ke zona rasa dan sadarnya Allah. Lewat makanan dan minuman. Lewat aktivitas makan itu sendiri. Hadir apa enggak hati? Nah ini yang kita sedang akan bahas teman-teman. Kalau kita masih duduk di syariat, paling banter bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima dan seterusnya. Itu formalitas syariat. Itu sudah bagus menurut ahli syariat. Kalau kita duduk di syariat, oh bagus, bagus. Ya, bagus, good. Menurut syariat. Pandangan ahli fikih. Yang nggak masuk ke ilmu hati. Lah, bagi yang belajarnya lebih tinggi, penguasaan ilmu hatinya tinggi, loh, ini mah anak TK juga bisa. Kalau yang begitu mah anak SD ya bisa. Masa dirimu sampai umur 70 tahun, 80 tahun mau SD terus seperti itu? Nah ini yang jadi masalah. Teman-teman. Dan semua aktivitas apapun. Nggak mungkin hati bisa ngadep lurus ke Allah. Nggak mungkin roh bisa ngadep lurus kelak ke Allah. Nggak mungkin jiwa kita ngadep lurus kelak ke Allah. Total nggak mungkin. Kalau syahadat kita, persaksian kita baru persaksian dohir, mulut, indrawi, badan kasar. Tapi hati nggak dikontrol dengan baik. Sejatinya hati benar-benar sudah ngerti belum apa yang kita ikrarkan dari syahadat ini. Sejatinya hati sudah laku belum dengan makna, substansi, intisari, hakikat ikrar syahadat kita ini. Hati sudah ngerti benar apa belum? Itu yang akan kita bahas malam ini. Nah, itu namanya teman-teman syahadatnya syahadat hakikat. Syahadat roh.